lima warnanya kemerah-merahan. Isra Mi'raj selalu terkenang, Nabi Muhammad selalu dirindukan. Selanjutnya, mari kembali kita mendengarkan syarahan Islamiyah hikmah Isra Mi'raj yang akan dibawakan oleh dai yang kedua, yakni Al-Ustaz Muhammad Fauzan El Shirazi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya, ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aduh Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Siapakah pembawa hikmah? Ustadz Fauzan yang gagah. Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Yang saya hormati Ketua Yayasan. Yang saya hormati asatid wal asatidah Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Dan yang saya cintai dan saya banggakan santri dan santriwati Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat karunia, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, rakit, tapak, perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan yang berislam. Kecuali dalam keadaan Islam. Jadi semua orang akan mati. Seperti sebuah lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati, mudabbir mati, mudabbirah mati, semua akan mati. Yang menjadi masalah kemudian adalah bukan matinya, apa yang menjadi masalah kalau kita mati tidak dalam Islam, tidak beragama Islam. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai akhir hidup kita su'ul khatimah. Jangan sampai akhir hidup kita mati dalam keadaan tidak bagus. A'udzubillah min
Selanjutnya salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat, semua malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah dengan sebaik-baik selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang malaikat yang memiliki ratusan jari, ratusan ribuan jutaan jari. Kalau kita manusia, berapa jari yang kita miliki? 20. 10 di tangan, 10 di kaki. Tapi ini malaikat memiliki 20 ribuan ratusan jutaan jari. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa malaikat itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat semua tetesan hujan yang turun. Hujan yang turun di gunung dicatat, hujan yang turun di laut dicatat, hujan yang turun di mana saja dicatat oleh malaikat tersebut. Tidak setetes pun air hujan yang turun tidak masuk dalam catatan malaikat tersebut. Masya Allah. Dipanggil malaikat. Apa yang tidak sanggup kamu catat wahai malaikat? Berkata malaikat tersebut, ya Rasulullah, semua hujan bisa saya catat, tetesan hujan bisa saya catat, di gunung, di lautan, semua yang turun bisa saya catat. Ada satu hal yang tidak bisa saya catat. Apa itu? Berkumpulnya umatmu ya Rasulullah, kemudian berselawat. Begitu banyak pahala yang turun, begitu banyak pahala yang diberikan, sehingga saya tidak mampu mencatat itu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti contohnya kita sekarang berkumpul di lapangan, berselawat kita, maka pahala yang diberikan itu tidak sanggup dicatat oleh malaikat. Kalau memang kita tidak bisa mulia dengan tahajud, tidak bisa mulia dengan Senin Kamis, maka berselawatlah dalam majelis kita hari malam ini untuk meningkatkan pahala kita. Oleh karenanya saya ajak hadirin wal hadirat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatlah yang keras agar pahala kita lebih banyak. Baik, yang saya bersolawat kita bareng-bareng, pertama putri dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Masya Allah, luar biasa. Itulah yang dinamakan dengan syahdu, kata Ustaz. Suara-suara ini yang bikin kita nafsu laki-laki. Makanya, wahai perempuan, wahai wanita, jaga suaramu. Karena percuma kita jaga mata, jaga telinga, kalau kalian tidak menjaga suara, tidak menjaga aurat, rusak kami laki-laki. Rusak kita laki-laki. Apalagi kalau bicara sama laki-laki, jangan sekali-kali engkau melemahkan suaramu, lembut-lembutkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana Ki? Di rumah aja. Bagaimana kita ini tidak rusak kalau begitu caranya? Apalagi laki-laki itu kalau sudah dikasih begitu kemudian jatuh cinta, na'udzubillah. Laki-laki sudah jatuh cinta, keluar semua gombalan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka keluar semua gombalan. Hadirat, hadirat, jangan mudah percaya sama laki-laki. Nah, kecuali pembawa hikmahnya. Laki-laki itu kebanyakan buaya. Karena saya pembawa hikmah ini berkumis, maka masuk golongan lele. Masuk buaya. Jadi
santriwati perempuan wanita, jaga auratmu, jaga pandanganmu, jaga suaramu, karena kami akan rusak ketika mendengar semua itu. Paham tunda? Paham tunda? Baik. Tadi kalau kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada tadi satu ayat yang dibacakan oleh qori kita, Masya Allah. Itu qori yang tadi toma kapana toma lolona The Star Generation. Biasa. Tapi setampan-tampannya apa qori tadi? Tidak ada kalah tampan pimpinan kita. Yang pertama toma kapa. Yang masuk kedua yang mengkapa asatid wal asatid. Awal asatid ya. Masuk dalamnya Ustadz Mansur Toma Kappa, Ustadz Ismail, Ustadz Anas dan lain sebagainya. Nah, kemudian para asatid pengabdian, kemudian para santri. Termasuk pembawa hikmah ini termasuk Toma Kappa insyaallah. Apa yang dibaca tadi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran, asra itu asalnya asra yusri isra'an, lughah min sara yasri sirayatan. Yang artinya diperjalankan. Sudah dijelaskan tadi sama penceramah yang pertama. Diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada kata lailan. Kalau pakai kata lailatan itu artinya mulai dari awal maghrib Rasulullah berangkat, pulangnya sudah subuh. Kalau lailatan, tapi di sini yang dijelaskan adalah lailan, yang digunakan kata lailan yang artinya hanya membutuhkan sepertiga malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak ada cobaan? Ada cobaan. Rasulullah 3 kali dipanggil. Awalnya dari Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mengendarai buruk. Baru berangkat tiba-tiba ada panggilan, wahai Muhammad, berhenti dulu. Rasulullah menjawab, ya Jibril, ada yang panggil di belakang. Apa kata Jibril? Jangan mau hiraukan nih. Lanjut saja perjalanan ya Rasul. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Thaibah. Di mana ini ya Jibril? Ini di Thaibah, tempatnya umatmu nanti hijrah. Apa yang saya lakukan di sini Jibril? Salat sunnah 2 rakaat. Rasulullah salat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian naik lagi ke atas buruk. Baru berangkat ada lagi suara panggilan. Wahai Jibril, wahai Muhammad, berhenti dulu. Berhenti sebentar, hai Muhammad. Nabi Muhammad bisi lagi Jibril. Wahai Jibril, ada lagi yang panggil di belakang. Apa kata Jibril? Jangan, tidak usah kau hiraukan itu panggilan-panggilan begitu. Tidak usah kamu hiraukan panggilan-panggilan yang begitu. Teruskan saja perjalananmu. Jadi kalau panggilan tidak bermanfaat, panggilan yang membuat kita sesat, berada dalam kemaksiatan, jangan diikuti. Apalagi panggilan malam minggu. Yang harus kita hadir adalah panggilan Salat. Apalagi panggilan ceramah. Kenapa? Sudah dijamin. Konsumsinya dijamin. Akomodasinya dijamin, transportasinya dijamin, belum lagi amplonya. Semuanya dijamin. Kalau yang panggilan itu adalah panggilan yang penting. Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai kemudian singgah di Tursina. Apa yang saya lakukan di sini Jibril? Salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat Nabi salat, lanjut lagi perjalanan. Baru berangkat buruk ada lagi panggilan, hai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad bilang lagi ke Jibril, hai Jibril, ada lagi yang panggil itu. Jangan hiraukan itu. Lanjut saja, gaspol burukmu. Sampai kemudian di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah berkata, ya Jibril, ini sudah di Masjidil Aqsa. Kita naik saja. Kapan kita naik? Tunggu dulu ya Rasulullah. Coba kamu lihat ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa putih, dipenuhi malaikat, dipenuhi nabi-nabi dan rasul. Mereka ngapain Jibril? Mereka menunggu kamu. Ya sudah, kita masuk. Jangan dulu. Jangan dulu. Rasulullah, kemudian malaikat Jibril menyerahkan 2 gelas.
Ya Muhammad, pilih. Suruh pilih. Rasulullah SAW ambil gelas yang di tangan kanan, yang di kanan. Kemudian Jibril berkata, "Sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau telah memilih susu, engkau telah memilih dan meminum susu itu yang diambil dari telaga Kausar." Sodakta ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Yang dikirimmu itu apa?" "Ini adalah khamar ya Rasulullah." "Kalau seandainya engkau minum pilih ini khamar, maka pasti umatmu akan banyak yang mabuk, mulai dari yang tua sampai yang muda, mabuk semua." Apa kata Rasulullah? "Untung saya tidak pilih yang khamar." Apa katanya Romai Rama? "Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun merekmu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kusentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa jadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa jadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan." Nah, itu lagu yang begitu bagus, Roma Irama, lagu religi itu yang harus kita dengarkan. Apa lagunya zaman sekarang? La ilaha illallah. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Hadirin wal hadirat, jamaah, kalau kamu galau, kalau kalian gegana, gelisah, galau merana, jangan dengarkan lagu. Apa yang harus kita dengarkan? Baca Al-Quran. Buka Al-Quran, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Ini resep saya kalau putus cinta. Kalau tersakiti, jangan dengarkan lagu. Kenapa? Karena sakitmu akan lebih dalam, air matamu akan mengalir, yang akhirnya gagal move on. Saya putus jam 5, baca Al-Quran jam 6 sudah move on. Jam 7 banyak lagi yang merapat. Baca Al-Quran. Apalagi sekarang sudah mau bulan Ramadan. Nah, semua kalau di kampung itu awal Ramadan, dari awal Ramadan tanggal pertama Ramadan sampai 7 Ramadan itu Masya Allah panitia gelar karpet, bangun tenda. Tanya, kenapa ini? Alhamdulillah jamaah full. Insya Allah. Masuk 7 Ramadan sampai 15 Ramadan, karpet diambil, tenda dirubuhkan. Nah, kenapa? Pada saat ini jamaah mulai mengalami kemajuan. Maju sopnya, semakin maju sopnya mendekati ini. Dan ditanya lagi, kenapa tidak ke masjid pada 15-17 Ramadan? Bukannya apa? Yang pukul beduk nenek-nenek, kakek-kakek. Yang azan kakek-kakek. Yang qomat kakek-kakek. Yang imam, yang jadi makmum. Bagaimana kita tidak bosan? Makanya kita sebagai santri pulang dari perpulangan insya Allah bulan Ramadan, amin. Nah, perpulangan bulan Ramadan kita harus mustakmal, digunakan oleh masyarakat. Bagaimana caranya digunakan? Fungsikan diri kita. Jangan pulang saja. Tidak ada kerjaan. Fungsikan dirimu, maka pasti kita akan muhtaram, dihormati. Fahim? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jibril azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
azannya Jibril tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Nah, zaman sekarang azannya semua panjang-panjang. Yang bisa selesai 5 menit, 10 menit baru selesai azannya. Belum lagi itu kalau di lagu-lagu dilupa ujungnya. Hayya 'alal falah, Allahu akbar. Setelah malaikat Jibril azan, diperintahkan ditarik Rasulullah. Rasulullah tidak mau maju. Kenapa? Mas ada yang tua-tua di belakang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini tempat untukmu. Ini tempat sudah disediakan oleh Allah. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Jadi tempatnya sudah disiapkan oleh Allah. Rasulullah salat 2 rakaat. Ayat pertama kuliah, ayat kedua kulhu Allah. Setelah itu Rasulullah bermi'raj, naik ke langit. Inti dari mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan perintah salat. Naik Nabi Muhammad langsung ke langit ke-7, mustawa. Di mustawa malaikat Jibril tidak masuk, Rasulullah naik sendiri. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat, tapi zat Tuhan tidak di atas. Bagaimana? Tuhan bertajalli di atas. Tapi Tuhan tidak di atas karena kalau Allah di arsy maka Allah butuh tempat. Sedangkan Allah itu tidak sama seperti makhluk yang butuh tempat. Itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Awam. Kifayat Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Sifat mukhalafatul hawadis tidak sama seperti hamba. Jadi Allah itu tidak sama seperti hamba. Kalau Allah berada di arsy, maka Allah pasti butuh tempat. Sedangkan Allah tidak mungkin butuhkan tempat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu berdialog, dapat perintah salat 50 waktu. Bayangkan, 50 waktu. Habis ini 24 jam. Habis 24 jam. Kenapa? Tidak ada orang kerja, tidak ada orang main, semuanya salat. Ada Ustaz Farid salat, ada Ustaz dia salat. Bahkan muazin salat, azan salat, salat terus, tidak ada berhenti-berhentinya salat. Kalau 50 waktu. Turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Sudah jelaskan tadi. Naik lagi turun, naik kurang 5 menjadi 5 soh. 9 kali Rasulullah naik untuk meringankan hingga akhirnya 5 salat. Hatta istahyaitu minhu, sampai saya malu. Sampai malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kenapa Nabi Musa begitu? Hakikatnya karena Nabi Musa alaihissalam ingin melihat bekas pertemuan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Tuhan ingin melihat nur yang ada pada Nabi Muhammad yang tidak bisa didapatkan dimanapun. Tidak bisa didapatkan oleh Nabi Musa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nur itulah yang ingin dilihat Nabi Musa. Bekas pertemuan itu yang ingin dilihat Nabi Musa. Karena kenapa? Dalam diri Nabi Muhammad ada nur. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah nur. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW berjalan dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bergerak dengan Tuhan, diam dengan Tuhan. Nur itulah yang diincar Nabi Musa alaihissalam, yang senantiasa dilihat Nabi Musa. Naik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak membutuhkan surga, tapi surgalah yang membutuhkan Nabi Muhammad. Karena tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada sesuatu ini di muka bumi ini. Tidak akan ada surga. Laulaka ya Muhammad lama khalaqta aflaka. Tidak akan tercipta selainmu. Maka Nabi Muhammad SAW itu nur. Ada dalam diri kita masing-masing. Jamaah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang harus kita pikirkan, yang harus kita ambil dari hikmah dari Isra Miraj ini adalah jangan pakai otak untuk menelaah Isra Miraj, tapi pakai iman. Karena kalau kita pakai otak tidak akan masuk, tidak akan bisa masuk. Bagaimana? Mustahil ini, mustahil. Makanya pakai Sekian dari saya untuk malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Saya mau pantun tapi lupa.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.